Halo Fitness Mania, selamat datang di Dunia Dere. Kali ini saya akan membahas tentang 7 tips gedein otot buat pemula. Nah, ini sebenarnya lebih kepada yang namanya muscle building tips for beginners atau newbie ya, teman-teman ya. Jadi, di sini saya coba lebih spesifik kepada teman-teman yang selama ini kan mungkin saya banyak membahas tentang bagaimana menurunkan berat badan, mungkin kadar lemaknya tinggi dan sebagainya. Nah, kali ini bagi teman-teman yang selama ini ngerasa dirinya kurus tapi kepengen biar ototnya ada, tapi mau naiknya berat badannya mau naik gitu. Nah, tapi maunya naiknya apa ya teman-teman ya? Karena kembali lagi kita mau naiknya otot ya, kita nggak mau naiknya lemak. Nah, jadi sekali lagi kalau dari pengalaman saya dalam perjalanan hidup saya, lahirnya saya di 2,5 kilo, hampir 3 kilo. Waktu umur 10 tahun berat saya 25 kilo. Jadi kalau anak-anak zaman sekarang umur 10 tahun beratnya 25 kilo jangan kecil hati ya. Karena itu sebenarnya yang normal aja, biasa gitu ya. Yang sekarang anak-anak umur 10 tahun kadang-kadang beratnya udah 2 kali lipat dari saya ya, 50 kilo. Kadang-kadang ada yang 3 kali lipat. Atau bahkan ada Arya yang hampir 10 kali lipat ya, 198 kilo. Nah, di umur 16 tahun saya dengan tinggi 183 berat saya 55 kg. Jadi kalau boleh dibilang sebenarnya memang kurus pada dasarnya ya gitu. Mungkin kalau secara genetik mungkin saya lebih banyak ektomesomorf mungkin ya. Lalu intinya sekali lagi apa yang mau kita lakukan teman-teman sekalian, kita mau naikin berat badan ya. Waktu pada saat itu saya juga mau naikin. Yang saya mau naikin adalah otot, naikin lebih banyak. Lemak saya mau pertahankan dan kalau bisa diturunin bahkan, ya. Nah, jadi nggak mau naikin ototnya tapi lemaknya ikutan naik. Terlepas daripada ada kecenderungan itu, lemaknya pasti akan jadi lebih naik dikit, nggak apa-apa, nggak masalah gitu ya. Oke teman-teman, sekali lagi solusinya adalah yang saya sebut yang namanya 3M, yaitu adalah move dalam arti gerak badan, yaitu adalah latihan. Di sini ada beban dan kardio. Nah, khusus bagi teman-teman yang pemula yang mau naikin berat badan, spesifik fokus lebih banyak ke bebannya ya teman-teman ya. Lebih fokusnya banyaknya ke latihan beban, bukan latihannya ke kardio. Ini satu ya. Jadi teman-teman mesti paham di sini. Kalau berbicara mulut, maka kita bicara 4 elemen diet. Apa aja, Des? 4 elemen diet. 1 sumber, 2 penyajian, 3 adalah jadwal, frekuensinya, dan yang terakhir adalah jumlah sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, jadi artinya 4 elemen daripada diet kita tetap harus kita perhatikan. Nggak bisa kita bilang, ya udah naikin aja, makan aja yang banyak, tapi sumbernya nggak dijagain. Penyajiannya boleh goreng-gorengan dan sebagainya, bukan ide baik, ya gitu ya. Nah, dan yang terakhir yaitu kalau kita berbicara mind, gerakan pikiran kita adalah gerakan nafas kita. Makanya kenapa istirahat membutuhkan nafas yang teratur. Nah, jadi 3 hal tersebutlah yang menjadi pendekatan daripada 7 tips ini, teman-teman sekalian. Yuk kita bahas langsung satu. Yang pertama yaitu adalah karbohidrat. Nah, ini yang sering konsep yang kebanyakan orang kan, kalau orang gemuk kan kebanyakan dia karbonya, makanya kenapa harus dikontrol. Nah, salah satu daripada soal teman-teman kayak saya dulu lagi waktu masih kurus sekali badannya gitu, saya merasa toleransi saya terhadap karbo itu cukup tinggi pada saat itu. Karena waktu itu tinggi 183, berat 55 kg atau 60 kg, jadi otomatis memungkinkan saya untuk bisa punya istilahnya badan punya toleransi terhadap si karbo. Jadi saya makan karbo ya kepake terus, makan karbo kepake terus. Jadi secara metabolisme cukup fleksibel artinya. Jadi teman-teman rata-rata pasti fleksibel. Makanya kenapa karbonya memungkinkan untuk boleh ditambah. Nah, karbo sekali lagi kalau kita bicara yang namanya ada yang alami, ada yang olahan. Kalau olahan kan berarti kan roti, pasta, kue-kue, mie gitu ya. Nah, kalau yang alami misalnya kentang, ubi, nasi merah, misalnya ini apa. Nah, jadi lebih spesifik kalau bisa teman-teman ke yang alami. Penyajiannya juga sama, bukannya digoreng pakai minyak goreng atau apa. Tapi penyajiannya ya bisa makan nasi biasa aja kayak gitu ya. Normal kalau misalnya mau pakein kunyit jadi nasi kuning, mau pakein nasi merah, nasi juga ada basmati rice juga. Kalau kayak sekarang ada nasi porang dari ubi itu lebih kepada karbonya jadi lebih rendah aja sih sebenarnya. Jadi kalau buat teman-teman sebenarnya yang normal aja, bisa brown rice basmati juga bagus. Tapi kalau secara umum nasi merah aja menurut saya udah baik, termasuk ubi itu salah satu strategi saya yang paling mungkin tiap kali saya makan pasti ada ubi atau ada nasi merahnya. Atau nasi putih juga memungkinkan juga kalau teman-teman memang kurus jadi nggak ada masalah juga. Jadi itu satu hal yang bagus ya teman-teman.
sekali makan kalau orang bilang yang gampangnya aja deh, daripada kita ngomongin soal kebutuhan karbo berapa sih nanti, jadi kalau begitu saya kasih angka nanti bisa 100-200 gram atau lebih dari 200 gram nanti saya disalahin. Tapi secara umum teman-teman nggak takut untuk setiap kali makan teman-teman memasukkan ada elemen karbohidrat di sana. Makan di jendela makannya teman-teman tetap bisa makan kurang lebih 3-5 kali kalau di sini menurut saya. Ya, jadi memungkinkan teman-teman untuk makan 3-5 kali. Itu big meals-nya ya. Nggak masalah. Di jendela makannya artinya misalnya mau skip breakfast, berarti baru ini. Tapi kalau buat teman-teman yang udah kurus banget, nggak ada kebutuhan untuk intermittent fasting, paling lama paling 12 jam aja gitu. Jadi dari 12 jam selanjutnya itu benar-benar bisa 3-5 kali meal kalau bisa ya teman-teman ya. Jadi itu nomor 1 karbo. NEAT ini artinya non-exercise activity thermogenesis biasanya tinggi. Jadi bukan olahraga, tapi aktivitas tersebut membakar kalori. Nah, jadi biasanya need-nya teman-teman itu biasanya tuh tinggi. Makanya kenapa kayak saya bilang tadi, karbonya ya boleh dibilang istilahnya teman-teman bisa mengkonsumsikan lebih banyak lagi, nggak kenapa-napa. Dari pasta kadang-kadang teman-teman ambil, kadang-kadang dari oatmeal. Kalau kita berbicara oatmeal juga ada yang masak gitu, dimasak gitu ya, cooking, ada juga atau steel cuts, ada juga yang instant. Kalau yang instant otomatis biasanya seratnya lebih rendah. Makanya kenapa indeks glycemic-nya jadi lebih tinggi. Tapi kalau yang steel cuts gitu atau yang dimasak biasanya indeks glycemic-nya jadi lebih rendah karena seratnya lebih tinggi. Ya, jadi kurang lebih itu. Kentang bagus misalnya sama kulitnya. Oh, berarti french fries bukan. Tetap aja teman-teman pilihnya adalah apakah kentang rebus atau baked potato atau misalnya wedges gitu. Itu menurut saya bagus yang teman-teman boleh ini ya. Itu berbagai pilihannya, termasuk tadi nasi sekepal kurang lebih ya, sekepal tangan kita. Oke, jadi secara umum di karbo saya cuma bilang adalah bahwa kesalahannya daripada kebanyakan orang yang turunin berat badan adalah karena kelebihan karbo maka harus dikontrol. Kalau kita mengontrolnya dengan cara adalah melihat bahwa kita nggak takut untuk kekurangan karbo, ya, atau nggak takut sama karbo dalam arti kadang-kadang, aduh saya takut nanti jadi gemuk dan sebagainya, nggak terjadi. Itu nomor 1. Nomor 2 yaitu adalah, nah sama juga teman-teman sekalian, karena ceritanya mau naikin berat badan, jadi dia makannya apa? Kolaborasi antara karbo olahan dan lemak olahan. Nasi goreng, mie ayam, makan roti, makan kue, makan mie, nggak apa-apa dong, boleh dong, karena kan kurus. Jawabannya nggak boleh. Jawabannya adalah tetap dijaga elemen daripada si karbo tersebut, dalam arti ada sumbernya, penyajiannya itu harus bagus. Kedua adalah protein, teman-teman sekalian. Nah, karbo saya tambahin dikit lagi, teman-teman sekalian. Jadi, sebelum latihan, sudah latihan masukin karbo, jadi lebih bagus lagi. Karena apa? Karena sebelum latihan makan, misalnya fat workout gitu ya, biasa kan fasted workout. Kalau teman-teman mau makan karbo dulu sebelum latihan, bantu kualitas latihannya jadi lebih kuat. Setelah latihan makan karbo juga membantu recovery-nya juga baik, nggak ada masalah ya. Tapi karbo dikombinasi sama protein ya, untuk supaya mencegah jangan sampai karbonya jadi nanti akan disimpan di dalam sel lemak. Nah, dengan adanya melibatkan protein dan serat, makanya kenapa karbo tidak mudah disimpan di dalam sel lemak, karena tidak terjadinya lonjakan gula darah yang terlalu berlebihan. Nah, protein menjadi prioritas nih teman-teman. Kebanyakan teman-teman makan kan yang tadi saya bilang, kolaborasi karbo dan lemak, proteinnya kurang. Nah, makanya proteinnya tetap harus tinggi. Ya, protein bisa dapat dari mana aja. Nah, tapi khusus teman-teman yang kurus banget, bisa nggak memprioritaskan misalnya daging merah? Karena daging merah itu sebenarnya adalah apa kebaikannya, salah satunya ada good fats-nya yang tinggi. Jadi fat yang berprotein sebenarnya kalau daging merah, bukan protein yang berlemak, tapi lemak yang berprotein. Nah, jadi memungkinkan teman-teman untuk kalau mau prioritas ke sapi, ke kambing, mungkin kalau yang non-muslim ke pork misalnya, itu salah satu yang bisa teman-teman jadikan sebagai pilihan daripada sumber proteinnya gitu ya. Selain tentunya juga dari telur ya, bisa juga dari dada ayam, dari paha ayam, dari ikan gitu ya. Terus dari seafood teman-teman ya, seafood udah pasti kan kayak udang, ada cumi, ada kepiting, ada apa, itu juga satu hal sumber protein yang sangat baik, yang bagus. Kunci daripada protein sama dengan karbo yaitu adalah variasi
kombinasi dan rotasi ya, itu salah satu yang teman-teman selalu lakukan. Jadi supaya biar mencegah kebosanan juga gitu ya. Nah, kebutuhan proteinnya berapa kali? Kalau bisa paling gampang biasanya kalau 1 pound per gram per 1 gram, berarti kalau 1 pound itu 2,2. Nah, tapi biar nggak bingung teman-teman, dikalikan 2 aja dari berat badan ideal. Jadi kalau badannya masih kurus, misalnya saya dulu beratnya saya 55 kg, kan tinggi 183. Oh, berarti 55 kg kali 2 ya cuma 110 gram. Nah, saya punya ideal menurut saya badan saya pada saat itu adalah saya harusnya di 80 kilo pada saat itu, saya bilang. Nah, 80 kilo berarti 80 kali 2, berarti 160 gram. Nah, sekarang ternyata dengan kadar lemak saya masih di bawah 10%, dengan berat saya 90 kg, berarti kebutuhan saya kurang lebih sekitar 180 gram, atau kurang lebih hampir 200 gram protein per hari. Nah, total proteinnya teman-teman sekalian, bayangin kalau 200 gram itu diambil dari putih telur, berapa banyak itu. Ya, tapi 200 gram bukan 200 gram, oh steak aja Mas Ade 200 gram kan berarti kan udah tercapai. Steak itu 200 gram adalah berat apanya? Berat gross-nya. Nah, sedangkan yang namanya biological value-nya, bioavailability namanya mungkin terminologinya, itu kurang lebih hanya kira-kira sekitar 20% atau 25%-nya. Kalau kita berbicara protein daripada hewani. Nah, jadi berarti makanya kurang lebih kalau kayak daging merah, berarti kalau beratnya makan yang 200 gram, berarti kalau 20%-nya atau 25%-nya berarti berapa deh? Kurang lebih 50 gram ya. Gitu ya, kira-kira sekitar segitu atau 40 gramnya. Nah, kalau misalnya dada ayam, misalnya 100 gram teman-teman makan, nah berarti kurang lebih kira-kira 20 gram proteinnya ya, kira-kira gitu ya. Kalau kayak putih telur, satu telur itu cuma 3 gram. Nah, jadi kalau 30 gram proteinnya itu hanya 10 putih telur, jadi kelihatannya banyak, padahal hanya cuma 30 gram gitu ya. Jadi bayangin kalau kebutuhan kita 200 gram, ambilnya cuma dari satu sumber aja. Tentu teman-teman berat. Makanya kenapa ada suplementasi seperti misalnya kayak whey protein dan sebagainya, itu hanya buat menambah buat teman-teman. Itu nanti saya akan bahas di suplementasi ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, protein bisa di itu. Boleh nggak sekali waktu saya daging putih aja? Ikan misalnya, atau misalnya ayam, boleh nggak apa-apa. Telur putih dan kuningnya masuk nggak masalah. Juga nggak apa-apa ya. Tapi kalau paling bagus menurut saya rasionya 1:3, menurut saya itu udah rasio yang bagus ya kalau menurut saya. Jadi kalau dia makan 10 putih telur, berarti kuningnya 3 lah. Gitu. Problemnya sama kuningnya hanya lebih kepada kayak dia kan ada fats-nya juga di sana. Nah, jadi kalau makan sehari lebih dari 5 itu menurut saya mungkin agak sedikit lemaknya agak tinggi ya. Jadi kalau mau tambahin kuningnya berarti makan karbonya harus sedikit kurangin. Karena balik lagi teman-teman sekalian, karbo sama lemak adalah 2 sumber energi. Jadi kalau dua-duanya dimasukin, kita dapat double energi di sana. Nah, jadi kalau teman-teman nanti berat badannya naik, tapi teman-teman bilang, iya berat badan saya sih naik, tapi kok kayaknya otot saya malah nggak kelihatan, kok otot perut saya malah hilang gitu. Nah, itu nggak mau kayak gitu. Jadi makanya kenapa teman-teman naiknya bertahap, tapi yang dinaikin adalah karbohidrat yang bagus sama protein yang lebih banyak gitu. Karena biasanya kita selalu kekurangan protein, karbo selalu. Kalau ini sebenarnya bukan, kalau orang gemuk kan kebanyakan karbo. Nah, kalau orang yang kurus lebih cenderung biasanya bukan kurang karbo, salah pilih karbo. Ya, jadi makanya kenapa itu harus pilihan yang sumbernya yang lebih bagus. Selanjutnya, nah kalau tadi lemak, tadi saya pikir nggak usah pusing dengan melibatkan, apa pakai butter, atau pakai olive oil, atau pakai apa. Kalau menurut saya sebenarnya lemak nggak akan pernah selalu kekurangan menurut saya. Kenapa? Karena kalau teman-teman konsumsi daging merah, konsumsi telur, konsumsi apa lagi ya, mungkin termasuk juga ayam, sekalipun juga termasuk seafood, teman-teman udah ada fatnya sendiri gitu. Tapi kalau mau tambah dikit, salah satu sumber lemak yang baik ya mungkin ya jadi bisa dengan butter misalnya gitu ya. Atau misalnya kalau terpaksa harus misalnya apa tadi ya, mau digoreng sama coconut oil atau olive oil ya boleh aja. Tapi tetap menurut saya nggak usah terlalu banyak juga gitu. Kalaupun kita tetap makan yang pepes, kukus, panggang, bakar, tetap kita akan kena lemaknya juga tetap ada. Apalagi teman-teman yang masih makan sapi misalnya ya. Jadi itu
lemaknya udah ada banget di sana, kambing lemaknya udah ada di sana gitu ya. Kadang-kadang teman-teman juga pakai bumbu kacang. Nah, kacang-kacangan juga bumbunya nuts ya, dari keluarga nuts, itu juga lemak juga gitu ya. Jadi itu juga teman-teman bisa pakai. Kadang-kadang teman-teman misalnya iseng makan avocado ya gitu, kadang-kadang itu juga sama juga, itu juga boleh, nggak apa-apa. Sebagian teman-teman ada juga yang minum susu, ngambil lemaknya whole milk misalnya, susunya itu ada lemaknya. Kalau susu mau ngambil proteinnya mungkin misalnya dari kayak almond milk, itu juga sama, itu jadi ada proteinnya, ada lemaknya. Terus kalau misalnya kayak oat milk gitu ya, nah itu sebenarnya masuknya ke karbo dia. Susu sendiri juga masuknya sebenarnya agak ke karbo, karena laktosa itu kan juga gula dari susu gitu ya. Jadi kalau seandainya harus masukin susu, tapi teman-teman karena punya toleransi terhadap karbonya tinggi, jadi dari produk masih memungkinkan di sana. Misalnya keju masuknya kemana, Des? Keju masuknya ke fats. Ya, jadi boleh nggak makan keju, tapi masukinnya sama sandwich gitu, terus sama dada ayam, ya masih bisa masuk. Teman-teman masih memungkinkan sih makan itu gitu ya. Apalagi kalau teman-teman tetap latihan bebannya, istilahnya setiap hari. Jadi memungkinkan banget untuk mengkonsumsikan 3 makanan ini gitu. Jadi secara lengkap gitu. Jadi teman-teman nggak usah takut untuk soal ini harus, kalau ini tinggi berarti ini harus turun, atau ini tinggi berarti ini harus turun. Hanya teman-teman lakukan nanti pada saat dimana persiapan buat pertandingan, mau lean atau cut down dan sebagainya, mungkin itu strategi yang berbeda. Tapi secara umum strategi buat muscle building, saya setuju teman-teman selalu harus ada ini. Cuma mungkin kalau dalam hitungan piring, hitungannya berarti kira-kira ya, kalau kita bilang proteinnya harus ada, nah sebenarnya protein dan lemak sebenarnya ini semua, protein dan fat sebenarnya ada di sini ya. Ini sebenarnya udah tinggal ini, sini karbo aja, sini serat. Mungkin menurut saya kayak gini strateginya udah paling bagus ya. Jadi di sini ada protein dan fats, hampir 50%-nya. Karbo bisa masuk 25%-nya menurut saya. Gitu, karena teman-teman punya toleransi terhadap karbonya cukup tinggi. Lalu tambahin serat di sini ya. Kayak sayur-sayuran apa, termasuk buah juga, cuma dia masuknya juga ke karbo sebenarnya. Kurang lebih itu teman-teman, jadi paham ya, teman-teman bisa tetap makan setiap 2 jam, 3 jam, masukin makanan lagi, tapi sekali lagi ingat 4 elemen diet, yaitu adalah 1 sumber, 2 penyajian, 3 jadwal, 4 jumlah. Jadi jumlah sesuai kebutuhan, kalau tadi protein, kalau bisa kebutuhannya adalah dikalikan 2 daripada berat ideal. Jadwal, kalau bisa, ya tadi misalnya, saya mau makan setiap 2 jam, 3 jam masukin makanan, memungkinkan buat teman-teman yang kurus, dan itu yang bisa dilakukan juga. Kalau orang bilang jangan skip meals, itu benar ketika kita bilang kita mau naikin berat badan. Tapi penyajian tetap, kalau menurut saya, bukan ide baik kalau teman-teman makannya, atau sumbernya dari makanan olahan yang sering ada di kemasan, di kaleng, dengan menggunakan barcode dan sebagainya, itu biasanya bukan ide baik. Dan penyajian digoreng-goreng nggak apa-apa karena lagi mau naikin berat badan, jawabannya nggak. Ya. Lalu nomor 4, nah kita berbicara latihan beban. Prinsipnya ini adalah yang 4 ini kalau saya bilang. Boleh fokus ke 6-12 repetisi. 6 kali susah berarti bebannya jangan ditambah, 12 kali gampang berarti bebannya boleh ditambah. Nah jadi dia jatuhnya, failure-nya di antara 6-12, ini hanya ingin memberikan satu garansi secara teoretis bahwa kalau kita latihan itu otot kita terlatih dengan baik, yaitu adalah pada saat dimana kita jatuh di antara 6-12 ini, itu yang disebut namanya muscle growth atau muscle trophy, itu terjadi ya. Tapi kalau sekali waktu ada beberapa otot tertentu seperti otot perut, otot forearms, dan otot betis memungkinkan untuk high reps. Ya, repetisinya sama high volume. Jadi repetisinya bisa 15, bisa 20 gitu, nggak masalah gitu ya. Bukan beban yang ditambah, tapi repetisinya yang ditambah. Tapi kalau otot-otot yang lain, mendingan nambahin bebannya, bukan menambah repetisinya. Tapi kalau nambahin set, nggak ada masalah. Kalau jenisnya per body part bisa 3-5 untuk setiap kali latihan. Misalnya, kalau seandainya memang mau latihannya, programnya tergantung apa ya.
6 sampai 12 sets untuk satu sesi latihan yang berkisar antara 60 sampai 90 menit mungkin, atau misalnya minimal 40 menit kali ya. Jadi 40 bisa ke 60, bisa maksimal ke 90. Kenapa saya bilang maksimal ke 90? Kalau teman-teman bisa sampai latihan lebih dari 1,5 jam, kalau menurut saya biasanya kecenderungannya latihannya biasanya pasti agak lebih ringan gitu ya. Jadi 1,5 jam menurut saya itu udah bagus banget gitu ya. Lalu per body part-nya kalau bisa 2 kali akan lebih bagus ya, terutama karena teman-teman mau naikin berat badan kan. Jadi paling nggak latihan chest kena 2 kali, latihan back kena 2 kali, latihan kaki kena 2 kali. Ini beberapa kaki, back dan delts. Ini adalah 3 bagian daripada otot kita yang paling banyak secara porsi atau kuantitasnya. Makanya pada saat mau naikin berat badan, teman-teman mesti fokus ke leg, ke back, dan delts. Nah, ada juga orang bilang fokus juga kemana? Ke compound movement. Nah, compound movement adalah gerakan yang melibatkan lebih dari 1 otot atau 2 persendian di setiap gerakannya. Misalnya kayak gerakan chest gitu ya, kayak shoulder press, kayak chest press. Yang kena kan otot dada sebagai primary muscle-nya. Nah, bahu juga kena, tricep juga kena. Nah, jadi pada saat kita melakukan hal tersebut, kita sebenarnya terjadi yang namanya multi-joint aktivitas gitu, atau multi-body part aktivitas. Nah, itu bisa diprioritaskan karena dengan kita memprioritaskan otot itu, atau gerakan itu, memungkinkan kita untuk bisa mendapatkan porsi latihan yang jadi lebih berat. Karena kan, kalau istilahnya, kalau teman-teman tahu itu, yang namanya muscle building itu, indikatornya itu load, beban. Jadi semakin beban berat yang kita bisa angkat dan kita bisa merasakan otot yang kita targetkan, maka itu akan semakin baik gitu. Makanya kenapa compound movement, gerakan compound itu seperti shoulder press, seperti chest press, seperti squat, seperti leg press. Jadi beberapa gerakan yang ada primary muscle-nya, ada secondary muscle-nya yang terlibat. Jadi kalau kita duduk, bangun berdiri kayak squat, berarti yang kena bukan cuma otot paha depan aja, betisnya kerja juga, bokongnya kerja juga, pinggangnya kerja juga. Nah, itu jadi itu yang diutamakan gitu. Jadi di awal latihan atau yang diutamakan kita memfokuskan kepada compound movement. Tapi isolation movement boleh nggak dijadikan sebagai penutupnya? Boleh, atau dijadikan sebagai pemanasan di awalnya, boleh, nggak ada masalah. Jadi secara umum sebenarnya semuanya boleh aja, nggak masalah sih teman-teman sekalian. Tapi saya izin kasih tahu teman-teman, jangan senengnya chest terus sama bicep. Karena itu 2 otot yang memang kelihatan langsung nyata pada saat pemula latihan. Tapi itu adalah kalau secara porsinya itu populasi ototnya itu dikit di sana. Populasi otot terbanyak adanya di Pulau Jawa, di Pulau apalagi Sumatera, di mana lagi? Ya mungkin Sulawesi atau Kalimantan ya, banyakan ya kira-kira. Jadi ya kurang lebih itulah teman-teman sekalian. Jadi fokus kepada otot yang banyak sehingga secara overall otomatis berat badannya jadi nanti akan naik. Tapi berat badan naik itu seiring juga dengan yang namanya kalau saya katakan adalah komposisi tubuh yang ideal. Jadi beratnya naik, lemaknya yang nggak naik gitu ya. Yang naik itu adalah ototnya ya. Nah, jadi kurang lebih kira-kira seperti itu. Programnya nanti teman-teman boleh klik Dunia Aderai, karena kalau ngomongin program nanti lama lagi, tapi beberapa sering saya sudah lakukan ya. Nanti teman-teman tinggal ke folder Dunia Aderai, foldernya tentang teori latihan ya. Teori latihan nanti ketemu semua bagaimana bikin program latihan. Kemarin saya juga bikin prinsip-prinsip latihan ya, ada 15 tuh yang sampai 1 jam itu ya. Jadi teman-teman boleh cek di sana. Mulai dari ada prinsip-prinsip latihan, program latihan ada bro split, ada yang upper and lower body, ada yang pull and push movement, dan sebagainya ya. Secara umum teman-teman sekalian, latihan beban harus menjadi prioritas utama buat teman-teman yang mau naikin berat badan gitu ya. Karena otot itu beratnya tuh cukup signifikan. Jadi rajin latihan beban, beratnya otomatis pasti akan naik. Nah, karena teman-teman non-exercise activity thermogenesisnya tinggi, apalagi yang masih muda, kan gerakannya banyak kemana-mana, kadang-kadang aktivitas apa segala gerak terus, makanya kenapa kardionya dibatasi.
Yang ada teman-teman mau naikin berat badan tapi kerjanya di treadmill terus. Mau naikin berat badan kerjanya naik sepeda terus. Mau naikin berat badan kerjanya main bola, main badminton terus. Yang otomatis berat badannya nggak naik. Makanya kenapa salah satu strateginya, kalau bagi orang yang kadar lemaknya rendah, melakukan yang namanya high intensity interval training adalah salah satu pilihan kardio yang terbaik. Jadi intensitasnya dia tinggi, tapi durasinya dia rendah. Nah, jadi makanya lakukannya hanya cuma mungkin 10-15 menitan kira-kira. Tapi kalau teman-teman lakuin high intensity dalam waktu 1 jam, ya mungkin bukan ide baik ya gitu. Jadi buat teman-teman kalau seandainya udah kurus, kardionya kalau bisa menurut saya kurangi. Kenapa? Karena kita sudah terpapar dengan kardio di aktivitas kita sehari-hari. Teman-teman naik sepeda, mungkin nanti jalan kaki ke sana kemari, naik turun tangga, kadang-kadang aktivitas, kadang-kadang ada beberapa kegiatan sehari-hari yang melibatkan teman-teman untuk terus banyak berdiri dan sebagainya. Jadi udah terlalu banyak. Jadi khusus kayak saya dulu udah lean tuh, tinggi 183, beratnya 55, 60, 65, tapi ntar turun lagi ke bawah gitu. Nanti yang disalahin seolah-olah, oh ini kayaknya nggak cocok olahraganya atau apa. Tapi sesungguhnya adalah karena kardionya kebanyakan. Nah jadi fokus ke latihan beban ya teman-teman. Sama juga di sini memungkinkan tadi, makanya kenapa karbonya itu jadi akhirnya jadi bisa lebih gitu ya. Terlepas daripada nanti ngomongin karbo ini agak sensitif karena terlalu banyak orang yang istilahnya kelebihan gula. Jadi nggak nyambung di sana ya. Lalu nomor 6, teman-teman tadi nomor 5 udah, nomor 6. Nah, ini kita bicara suplementasi. Apakah saya butuh nggak suplemen buat naikin berat badan? Sebenarnya kalau dibilang dari makanan sehari-hari ya udah gitu. Tapi salah satu kelebihannya daripada kita kurus, kepengen naikin berat badan, akhirnya kita punya toleransi terhadap si whey protein itu misalnya, kalau kita konsumsikan setelah latihan gitu, itu jadi sangat membantu sekali gitu. Justru yang mau turun berat badan yang mungkin boleh bertanya apakah saya cocok atau tidak. Nah kalau bagi orang yang nurunin berat badan, ketika dia mengkonsumsikan whey protein ini jadi bermanfaat ketika dia menggantikan si keisengan orang kebanyakan dia suka ngemil yang jelek, jadi diganti sama whey protein jadi lebih bagus gitu. Jadi dia tetap kenyang, tapi berat badannya dia jadi nggak naik. Tapi kalau kayak dalam teman-teman yang mau naikin berat badan, whey proteinnya jadi sangat bermanfaat sekali tuh teman-teman sekalian ya. Apalagi habis latihan atau sebelum latihan konsumsikan itu. Kreatin saya rasa teman-teman udah paham ya, ini salah satu yang mungkin kayak old school, tapi at the same time juga bread and butter basic. Teman-teman bisa dapatkan juga dari kalau kita makan red meat gitu ya. Jadi kreatin mungkin kira-kira 5 gram after training, berlaku bagi pria, wanita, tua, muda, bagus semua ya. IEA, Essential Amino Acid atau BCAA ada 3, kalau IEA ada 8 atau 9. Ini lebih kepada sebenarnya kalau kita makan protein, yang baik, yang bagus, biasanya protein tersebut memiliki yang namanya profil essential amino acid sebagai indikator daripada kualitas protein tersebut. Kadang kalau dari nabati mungkin nggak selengkap daripada hewani, nah makanya dengan ditambah dengan suplementasi EEA, itu akan bagus. BCAA salah satu kuncinya yaitu adalah ada leucin, valin, dan isoleucin. Valin menjadi salah satu daripada valin threshold itu, leucin threshold salah satu daripada indikator bahwa badan akan mengaktifasi yang namanya, kalau istilahnya apa ya namanya, anabolic signal gitu ya. Jadi 30 gram protein biasanya setara dengan 2,5 gram leucin yang menjadi threshold, ambang batas paling rendah untuk membuat badan menggunakan lemak, menjadikan protein itu untuk dijadikan sebagai otot gitu ya. Atau yang dikenal dengan yang namanya makan sesuatu, istilahnya dari makanan dirubah menjadi jaringan, menjadi become tissues itu gitu ya. Nah mungkin membutuhkan salah satunya itu gitu, termasuk juga mTOR sebagai salah satu signal yang hadir gitu pada saat terjadinya pemenuhan si leucin tersebut gitu, ketika kita mengkonsumsikan minimal paling nggak 30 gram protein per sekali kita makan. Essential fatty acid bagus kalau teman-teman yang terutama kan karena kita nggak makan minyak goreng, nggak makan yang ini apa, mungkin kadang-kadang bisa jadi yang mau naikin berat badan suka kok
lemaknya takutnya kurang. Padahal lemak kan adalah salah satu sumber daripada pembentukan yang namanya kolesterol dan sebagainya, yang which is bagus buat badan kita ya. Kayak misalnya kita berbicara HDL gitu ya. Bisa didapat dari lemak yang baik, termasuk suplementasi essential fatty acid yang banyak datang dari misalnya fish oil dan sebagainya. Lalu general suplementasi misalnya A to Z, vitamin C, vitamin D, vitamin D3 dikombinasikan K2 dan sebagainya, atau mungkin ada CoQ10 atau ada beberapa, tergantung daripada kebutuhan teman-teman aja sih sebenarnya ya. Ada kebutuhan terhadap mungkin potasiumnya atau kalsiumnya yang kurang, nanti ditambahkan dan sebagainya. Sekali lagi teman-teman, kalau saya boleh izin ya bicara ini kembali lagi, ini kan adalah dari katanya adalah tambahan. Apakah sebuah solusi harus pakai? Yang enggak. Tapi kalau seandainya pakai ya teman-teman bijaksana aja. Tapi balik lagi, semakin banyak teman-teman memakai sesuatu yang kalau boleh dibilang di sini itu kan juga artinya nutraceutical gitu ya ini semua. Jadi membutuhkan kerja ginjal, liver yang lebih tinggi juga lagi biasanya di sini. Nah, jadi makanya kenapa dari yang alami pasti lebih baik. Tapi ini why not gitu ya, kita mensupport industrinya juga kali ya mungkin di sini. Dan yang terakhir adalah teman-teman sekalian, yaitu adalah pada saat kita latihan, istilahnya we annihilate, artinya kita merusak badan kita, terjadi yang namanya breaking down. Pada saat kita istirahat, we stimulate, itu artinya yang terjadinya rangsangan pemulihan atau yang namanya pertumbuhan tersebut gitu ya. Nah, sekali lagi dalam istirahat yang paling populer kapan kita bisa istirahat tidur dengan baik adalah pada saat terjadi yang namanya waktu jam tidur kita dan bangun kita bisanya teratur, regularity dalam hal tidur dan bangun itu akan bagus. Ini sekedar cuma masukan aja ya. Dalam hal cleanliness, artinya kalau kita bisa tidur di tempat yang bersih, yang rapi, makanya kenapa kita bersihin badan kita sebelum tidur atau bersihin kamar kita sebelum tidur, itu satu hal yang baik. Darkness, pada saat dimana kadang-kadang lampu nyala di mana-mana, kita tidur tentu jadi tantangan untuk mengaktifasi hormon tidur kita dibandingkan dengan pada saat kita tidur di tempat gelap. Temperatur pada saat dimana kita tidur di tempat kepanasan cenderung ya, atau mungkin kalau di daerah kota-kota besar, mungkin kalau saya kebetulan di Bandung kan kita mungkin pakai AC ya Des ya. Jadi kena sirkulasi udaranya udah cukup, tapi bagi teman-teman yang mungkin di kota besar kayak di Jakarta kadang-kadang panas, AC-nya mati, jadi otomatis keganggu ya kadang-kadang kalau kepanasan. Toxicity, nah cenderung kalau pada saat tidur yang paling sering itu ya, selain tentunya dekat dengan waktu makan dan kualitas makanan yang buruk yang kadang-kadang kita makan karena kita ngemil sebelum tidur, toxicity yang paling sering terjadi juga atau keracunan yang sering terpapar oleh kita pada saat tidur sehingga kualitasnya buruk, yaitu adalah toxicity secara energetik. Tidur dengan laptop nyala, tidur dengan charging telepon, tidur dengan TV nyala dan sebagainya ya. Dan yang terakhir adalah keteraturan dalam bernafas. Ini menjadi sesuatu yang penting supaya kualitas tidurnya kita baik. Hanya bisa tidur dengan baik kalau nafas kita panjang dan pelan. Nah, jadi poin dari cerita ini sebenarnya makanya kenapa bagaimana membuat nafas kita teratur. Setelah berolahraga, nafas kita akan jadi teratur. Makanya olahraga teratur lebih baik. Kalau kita makan kualitasnya baik, mulut kita adalah sumber kesehatan dan sumber kesakitan. Nah, termasuk juga kualitas tidur kita akan baik kalau kualitas yang dimasukkan makanannya juga bagus. Nah, selain itu juga kalau teman-teman tahu misalnya mungkin dekat dengan apa tadi, misalnya kafeinnya terlalu dekat dengan waktunya, akhirnya juga jadi repot juga ya kalau ngomongin soal nafasnya, jadi masih kitanya masih aktif gitu ya. Nah, selain itu kebetulan kita bisa dekat dengan apa Des? Bisa dekat dengan keimanan sebelum tidur, misalnya mungkin berdoa, mungkin sholat, mungkin sembahyang dan sebagainya. Sebelum tidur mungkin teman-teman melakukan aktivitas mungkin berzikir, mungkin mengaji, atau mungkin bermantram misalnya, itu juga bagus. Dekat dengan kesenian, mungkin teman-teman biasanya sebelum tidur mungkin mendengarkan sesuatu gitu, atau melakukan sesuatu yang apa gitu ya, dan sebagainya. Jadi teman-teman, atau dekat dengan alam ya tentunya ya, tidur sama anjing, sama kucing, sama apapun juga ya. Jadi teman-teman, ini adalah beberapa strategi istirahat. Dengan kualitas istirahat yang baik, teman-teman ya, memungkinkan kita untuk jadi bisa
punya yang namanya handphone itu baterainya di charger. Jadi ini salah satu kunci daripada yang namanya aktivasi parasympathetic nervous system tuh teman-teman. Jadi tumbuh dan berkembang, rest and digest, feed dan breathe hanya terjadi pada saat ini. Termasuk juga kayak belajar nafas itu, karena kita kadang-kadang sering nggak bisa tidur karena banyak pikiran, betul ya Des ya? Tapi ketika kita pay attention terhadap nafas kita, makanya kenapa ketika kita habis ngaji, habis sembahyang, habis sholat, kita mendapatkan keteraturan dan bernafas. Biasanya gerakan nafas kita adalah cerminan gerakan pikiran kita. Jadi otomatis pikiran kita jadi lebih tenang. Pada saat itu kita bisa kualitas tidurnya menjadi lebih baik. Nanti bicara tidur, kita bicara yang lebih dalam lagi tadi. Ada yang namanya rapid eye movement, kita berbicara yang namanya kita sampai di frekuensi yang mana. Nanti teman-teman bisa Google lagi ya soal hal tersebut. Tapi secara umum saya izin, ini adalah 7 strategi yang teman-teman bisa lakukan dalam upaya untuk akhirnya kita bisa memperbaiki komposisi tubuh kita, tidak semata-mata cuma ototnya gede, tapi juga nggak mau lemaknya juga tambah naik gitu ya. Tapi kita mau kalau bisa kualitas komposisi tubuh kita menjadi lebih baik, dan yang pasti terlepas dari apapun juga selain visualnya kita jadi lebih bagus karena lebih muscular, tapi secara umum dengan skeletal muscle sebagai yang namanya organ of longevity, otot bisa berpengaruh ke tulang, bisa berpengaruh ke lemak, bisa berpengaruh ke metabolisme tubuh kita. Selamat mencoba teman-teman sekalian. Dadah.